Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya semua? Kali ini saya Catur Sasongko kembali hadir untuk mempresentasikan soal dan pembahasan terkait dengan materi yang ada dalam buku Manajemen Investasi karangan Charles P. Jones yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Yang akan saya bahas adalah soal dan pembahasan terkait dengan valuasi saham yang merupakan materi pada bab 10. Oke, kita mulai ya. Nah, berikut ini adalah materinya. Jadi yang akan saya bahas itu adalah soal dan pembahasan ya terkait dengan valuasi saham biasa yang merupakan materi pada bab 10 dari buku Investasi Prinsip dan Konsep edisi 12. Dapatkan soal dan pembahasan lainnya serta materi-materi terkait e-learning dari manajemen investasi untuk buku Charles P. Jones. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. Oke. PT Amanah Semesta saat ini membayarkan dividen sebesar Rp200 per lembar saham yang diperkirakan bertumbuh secara konstan sebesar 8% per tahun selamanya. Para investor mensyaratkan tingkat imbal hasil atau required rate of return sebesar 14%. Anda diminta hitunglah nilai intrinsik atau intrinsic value dari saham PT ABC dengan data-data seperti yang ada dalam soal. Oke, berikut ini adalah pembahasannya. Jadi, ini adalah soal tentang valuasi saham dengan menggunakan metode dividen diskon model. Dalam metode dividen diskon model ada 3 asumsi dividen. Yang pertama, dividen tidak bertumbuh. Yang kedua, dividen bertumbuh konstan atau tetap selamanya setiap tahun. Yang ketiga, dividen itu setiap tahun berubah, tingkat pertumbuhannya berubah, berbeda-beda. Nanti tingkat pertumbuhannya akan tetap selamanya pada satu waktu tertentu. Nah, di soal ini, asumsi pertumbuhan dividennya adalah tetap atau konstan selamanya. Nah, kenapa saya menekankan pada asumsi pertumbuhan dividen? Karena nanti kalau pertumbuhan dividennya tidak tetap atau konstan selamanya, formula yang digunakan juga akan berbeda. Kalau dividen bertumbuh tetap atau konstan selamanya, katakan misalnya bertumbuh sebesar 6% per tahun selamanya, maka yang kita pakai formulanya adalah intrinsic value atau nilai intrinsik atau harga saham saat ini P0 itu adalah D1 dibagi K minus G. D1 itu adalah dividen yang akan dibayarkan di tahun depan. Adapun K ini adalah imbal hasil yang diharapkan para investor atau required rate of return. Anda bisa menghitung required rate of return menggunakan formula dari capital asset pricing model, di mana K ya sebuah saham I misalnya itu adalah tingkat suku bunga bebas resiko risk free ditambah beta dari saham tersebut dikali tingkat imbal hasil pasar yang diharapkan dikurangi tingkat suku bunga bebas resiko. Adapun G ini adalah tingkat pertumbuhan dividen. Oke. Jadi penggunaan formula ini dapat dilakukan untuk mencari nilai intrinsik saham atau harga saham saat ini kalau dividen bertumbuh tetap atau konstan selamanya. Nah, dari soalnya kita dapatkan, saat ini baru saja membagikan dividen itu adalah D0. D0 adalah dividen yang dibagikan saat ini. Soalnya dari soal kita lihat bahwa perusahaan saat ini baru saja membagikan dividen, berarti dia D0. Kemudian pertumbuhan dividennya, growth-nya itu adalah 8% per tahun selamanya. Kemudian imbal hasil yang dipersyaratkan investor adalah K sama dengan 14%. Jadi D0, ini dari soalnya, Rp200. G-nya pertumbuhan dividen 8%, dan imbal hasil yang dipersyaratkan adalah 14%. Nah, formulanya adalah D1 ya.
Sedangkan soalnya itu datanya dividen yang baru saja dibagikan D0. Jadi D0 ini harus kita rubah dulu menjadi D1. Adapun K dan G itu datanya sudah ada dari soal. Nah, D1 itu adalah D0 kali 1 per pertumbuhan dividen. Jadi D1 adalah, nah ini ya, D1 adalah dividen yang baru saja dibagikan saat ini dikali dengan 1 ditambah tingkat pertumbuhan dividen yang 8%. Maka jadi dividen 0, dividen yang baru saja dibagikan Rp200 dikali dengan 1 plus 8% dibagi dengan 14% minus 8%. Nah, ya didapatkan harga sahamnya adalah Rp3.600. Nah, apa kesalahan umum yang sering terjadi? Common mistake-nya adalah kadang-kadang mahasiswa langsung membagi Rp200 dividen yang baru saja dibagikan dibagi K minus G. Nah, karena di sini mahasiswanya tidak bisa membedakan mana yang dividen yang baru saja dibagikan atau D0, mana yang D1. Ingat, formulanya adalah D1 K minus G. Oke. Dengan demikian berakhir sudah soal dan pembahasan terkait valuasi saham yang merupakan materi dalam bab 10 dari buku Konsep dan Dasar Investasi yang dikarang oleh Charles P. Jones dan diterjemahkan serta diterbitkan oleh Penerbit Salemba 4 Patria. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, dapatkan e-learning lainnya yang ada di Penerbit Salemba. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan soal dan pembahasan valuasi saham ya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.